Baik, Bapak Ibu, saya hanya memancing saja untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari para pemirsa, ya, dari peserta daring. Kita mulai dari peserta daring dulu. Ya, siapa kira-kira yang mengangkat tangan dan ingin bertanya? Mohon izin menyebutkan namanya dari mana, kemudian asalnya apa, serta misalnya dia di pemerintahan desa jabatannya apa. Pertanyaannya harus lugas, tegas, dan tidak mengulang atau tidak curhat seperti itu. Jadi sesuai dengan tema kita, mohon pertanyaannya juga harus sesuai dengan tema kita agar waktu yang sangat sempit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu, pengetahuan, serta menambah ilmu dan saling berdiskusi. Demikian, silakan. Siapa kira-kira ini dari teman-teman? Siapa ini yang dari Desa Ketapan Rame? Oke, baik. Saya kenal ini dari Desa Ketapan Rame. Baik, yang pertama silahkan dari Desa Ketapan Rame di Wah, Pak Sekdesnya ini saya kenal sekali nih Pak Sekdesnya nih. Saya Pak Kades. Oh, Pak Kades yang bertanya ini ya? Ya. Oke, baik. Silahkan Pak Kades. Nah, saya ganti background dulu. Ya, selamat pagi Bu Nafi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sehat ya. Desa Ketapan Rame, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ya? Nah, Desa Mandiri nih, Desa Mandiri nih. Silakan. ya. Oke, kalau dari kami Bu, untuk menu-menu yang selama ini ditampilkan di studio, sementara masih ada kesesuaian ya. Kecuali kalau ada beberapa pembaruan kami harus ikuti. Tapi memang secara teknis ada hal lain yang kadang-kala kita juga kesulitan dan kendala, dan sehingga kita sikapi dengan beberapa teknik kita sikapi dengan tiga kabupaten. Satu contoh yang kadang-kala ada selisih perhitungan itu di rekening kami dengan SKIO ini tidak sama, akhirnya harus kita jurnal. Sehingga penjurnalan itu harus kita perlu pendampingan dari DPMD karena kami secara teknis belum seberapa paham. Itu secara umum yang selama ini kami hadapi. Ya, kami mohon nanti untuk teman-teman yang baru di SKIO untuk bisa memudahkan kami dalam pelaporan, tapi tentunya kami harap jangan banyak ini Bu, jangan banyak lampiran-lampiran yang harus kami keluarkan dalam penerbitan SPP untuk pencairan dan sebagainya, sehingga kertas itu banyak sekali kami keluarkan sekalipun kami hanya mencarikan hanya Rp1, itu kami tidak sepakat. Itu bagaimana untuk diminimalisir sehingga cashless itu nanti bisa jalan. Demikian Bu Novi, terima kasih. Baik, Pak Kades, Ketapan Rame, jurnal di buku kas umum ya? Ya. Jurnal untuk bagaimana bahwa diperlukan pendampingan mengisi buku kas umum ya, berarti inputan di jurnal buku kas umum atau? Betul. Oke, kan di buku kas umum tuh. Terus bagaimana lampiran-lampiran tuh nggak banyak kalau harus mau cetak maksudnya Pak, cetak dari Des untuk pencairan misalnya nih siltap gitu ya, cetakannya banyak tuh, ya kan? Tapi kalau nggak salah nggak banyak deh Pak Wasis ya. Saya ingat itu cuma 3, SPP 1, SPP 2, SPTB baru kwitansi deh. Yang lain kan lampiran di luar itu. Ya, mungkin tambahan Bu Novi. Oh iya, silakan Pak Sekdes, ya. Iya, karena kita Bu Novi kan tahu kita ini daerah perbatasan dengan Pasuruan dan daerah gunung. Kita ke banknya itu agak jauh kalau ke Mojokerto. Oke, baik. Ya, itu tambahan. Terus ada lagi Bu, mohon nanti kalau di selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang untuk Siskiudes yang di tahun berikutnya itu tolong jangan mepet-mepet dengan akhir tahun. Ya. Dengan akhir tahun, terus juga paku indikatifnya juga. Apanya yang jangan mepet maksudnya? Di keluarganya Siskiudes. Versi barunya. Versi barunya jangan mepet akhir tahun. Terus paku indikatif itu mohon Bu, ya paku indikatif itu juga jangan terlalu mepet karena kalau yang sudah online ini 31 itu sudah pas kita ini bekerja kayak loro jonggrang kadang. Baik. Terima kasih Pak, kami sudah menangkap dari Desa Ketapan Rame. Gantosan Ibu. Mana lagi Bu ke sini? Siap Pak Wasis, kayaknya Pak Wasis mau diundang untuk Ketapan Rame. Ketapan Rame ini adalah salah satu desa di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Dia punya BUMDes wisatanya luar biasa Pak, luar biasa. Nanti Bapak silakan datang, saya sudah 3 kali kalau nggak salah ke sana ya.
Ya, 3 Luar kali. biasa. Tapi terkait yang tadi jauh dari bank, Pak, ini saya menarik dari paparan slide-nya Pak Wasis itu ada yang NCT itu Pak, non cash transaction, jadi cashless gitu Pak. Kalau bisa mungkin desa berusaha di seperti itu ya. Sudah mulai cashless, pembayaran gaji cashless, kemudian apa semua kan bukan tidak mungkin, apalagi kalau sudah online sangat mungkin sekali untuk NCT itu. Oke, lanjut kita Yap. ke pertanyaan kedua. Terima kasih Ketapan Rame. Lanjut siapa lagi teman-teman ini? Dari Bali Bu, Adi Parmadi. Baik, dari Provinsi Bali, dari desa mana? Sebutkan nama, kemudian jabatan apa? Silahkan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Novi. Saya Imadi Adi Parmadi selaku TAPM di Provinsi Bali dan sebagai PIC P3 SDGs-nya. Oh, TAPM Provinsi ya? Siap. Ya. Silakan Pak Adi. Ya. Ya, yang saya hormati Pak Ivanovic dan juga Pak Wasis Prabowo. Jadi materi pertama ini sangat menarik sekali menurut kami berkaitan dengan Siskudes dan juga disampaikan oleh Pak Ivanovic berkaitan dengan Monet.id. Nah, di sini kita ketahui berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa itu oleh BPKP, yaitu menggunakan alat monitoring dan evaluasinya yaitu Siskudes. Sedangkan oleh Kementerian Desa yaitu menggunakan Monet.id. Nah itu, jadi sebenarnya tujuannya sama yang kami lihat. Nah, sebagai contoh, saat ini pendamping desa sedang melakukan inputan APBDes pada Monet.id. Itu dilakukan memang secara manual oleh pendamping. Nah, di sini yang kami cermati, memang saat ini Bali untuk inputan APBDes tahun 2023 ke Monet sudah 100%. Tetapi yang kami cermati adalah ketika inputan itu agar tidak terjadi kesalahan, karena kita bersifat manual. Tadi disampaikan juga oleh Pak Wasis, perlu adanya sinergi aplikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah tidak memungkinkan Siskudes itu juga sinergikan dengan Monet.id, khususnya adalah di menu APBDes-nya. Seperti tahun-tahun yang lalu kami tahu bahwa di Siskudes itu ada menu print to file, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga memang ketika pendamping melakukan penghimpunan ke Monet.id ini membutuhkan waktu kurang lebih yang kami pantau itu sekitar 3 jam untuk penginputan satu APBDes. Kemudian yang kami lihat juga padahal di APBDes di Monet.id ketika inputan itu kan dikembangkan juga, kita juga ada taggingnya berupa sumber dana, seluruh sumber dana juga sudah di tagging, sama seperti di Siskudes. Kemudian ada juga tambahan tagging seperti apakah kegiatan itu termasuk sarpras non sarpras, ada juga berkaitan dengan tagging Permendes 8, kemudian ada tagging dengan SDGs. Nah ini kalau bisa seperti disampaikan oleh Pak Ivanovic itu bagus sekali jika di Siskudes itu ada tambahan juga tagging Siskudes, dan khususnya di tagging sarpras dan non sarpras di Monet itu kan juga sudah ada tagging berkaitan dengan BRT, BUMDes, ketahanan pangan, stunting dan lain-lain. Nah itu yang menjadi pertanyaan tunggal kami, apakah bisa nggak disinergikan ini khususnya berkaitan dengan APBDes. Karena kami juga kemarin mengikuti sosialisasi Bintek pengelolaan keuangan berbasis elektronik, itu kan ada namanya Siskudes terintegrasi dengan aplikasi teman desa. Nah mungkin itu menjadi pertanyaan kami. Terima kasih Mbak Taufik. Baik, terima kasih Pak Adi dari TAPM Provinsi Bali nih yang langsung mengampu tentang data. Saya tahu nih teman-teman di Bali luar biasa aktif ya. Dan pertanyaan atau jeritan hati dari Pak Adi ini juga sebenarnya menjadi harapan dari kita semua. Juga Pak Wasis tadi juga sudah menyampaikan agar bisa mengintegrasikan semua aplikasi itu sehingga menjadi satu data desa buat Indonesia. Baik, kita tampung pertanyaannya. Pertanyaan ketiga lagi, silahkan. Siapa? Dari Sahata S. Butar-Butar. Baik, dari Sahata S. Butar-Butar. Silakan Pak Sahata. Ya, halo, terima kasih. Nama saya Sahata Solon Butar-Butar. Saya adalah TAPM Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Yang sebelumnya tahun 2022 saya berada di
Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Saya menyambung pertanyaan dari dari Bali. Itu pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan bahwa TAPM itu bisa mengakses akun Siswades? Kenapa saya pertanyakan ini? Karena kami dulu waktu di Kota Gunung Sitoli 2022, operator Siswades itu bisa menambahkan satu akun untuk kami TAPM untuk bisa mengakses itu untuk dalam rangka apa? Dalam rangka bisa mengambil data laporan cetaknya untuk bisa menginput di Monet DD. Karena memang persoalan sekarang ini mungkin masing-masing kabupaten atau provinsi berbeda-beda, bisa saja dianggap bahwa Siswades itu barang langka atau barang yang tidak bisa diakses siapapun gitu. Tapi ini menjadi kendala kami ketika kami melakukan updating terhadap Monet DD yang mana mengupdate APBDes-nya. Jadi teman-teman dari level bawah, PLD dan pendamping desa itu kesulitan untuk mengambil data dari bendahara atau operator Siswades. Jadi salah satu yang bisa memungkinkan adalah Siswades itu bisa ditambah akunnya untuk khusus kami TAPM. Mungkin itu masukan dari kami. Kenapa? Karena di Gunung Sitoli pun sudah diberlakukan seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu untuk sesi pertama lewat Zoom meeting ini. Kiranya cukup jelas, saya tidak mengulang Pak Dir. Ada 3 pertanyaan tadi. Tapi saya untuk pertanyaan dari Pak Adi Permadi, teman-teman nanti kalau mau menginput APBDes, tolong ditambahkan di pertanyaan itu APBDes ya secara manual. Tolong teman-teman nginput ketika sudah APBDes-nya itu sudah posting ya, jangan menginput saat dia belum posting, karena kalau dia belum posting kemungkinan bisa terjadi perubahan akibat evaluasi. Jadi saran saya teman-teman seluruh PDPLD kalau mau menginput APBDes awal ya, karena tahun-tahun awal-awal begini itu adalah APBDes awal yang diinput, tolong menginput setelah posting. Karena posting merupakan menandakan dimulainya APBDes itu secara aplikasi ya. Jadi jangan nginput nanti pas dia belum posting, jangan. Atau karena kemungkinan besar pasti akan terjadi perubahan. Nah itu perubahan itu yang bisa menimbulkan anomali. Baik, dari 3 pertanyaan ini silahkan Pak Dir dijawab secara tuntas. Jeritan hati nih para 1 kepala desa, 2 dari TPP kami. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kades Ketapan Rame. Ini beliau ini keturunan prajurit kulon dari Mojopahit nih, Mojokerto. Kemudian ada Beli Adi Permadi, Matur Suksma nih Bali, luar biasa, datanya lengkap. Saya terima provinsi seluruh desa. Jadi saya akan coba buat buku tersendiri nih Pak, nanti analisis-analisis yang bisa kita pakai terkait dengan perkembangan desa. Kemudian juga Pak Lai Sahata Silon Butar-Butar ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab ya. Untuk Desa Ketapan Rame Bapak, kalau bisa Pak didorong non cash transaction Pak. Saya hari Senin ini kebetulan janjian sama teman-teman dari Asosiasi BPD se-Indonesia Pak. Kami harapkan nanti kalau, makanya tadi saya bilang mudah-mudahan dari Dinas Kominfo-nya ada yang hadir nih. Tolong difasilitasi supaya ada infrastruktur teknologi yang bisa mengonlinekan ya seluruh desa, sehingga nanti bagi teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi sangat mudah. Lalu bagaimana nanti pola ininya, silahkan menghubungi teman-teman perwakilan BPKP Pak ya, Pendampingan. jadi saya pikir tidak akan mahal Pak. Insya Allah teman-teman juga tidak ada. Kalau ada yang nakal-nakal sampaikan ke saya Pak. Paling nanti dengan pola Zoom ya, itu kita bisa lakukan dialog seperti ini Pak. Bagaimana mengoperasikan Siskudes versi yang terbaru. Silahkan Pak, kita buka untuk teman-teman kepala desa dan pendamping desa. Jadi kalau dibahas teknis di sini rasanya tidak akan efektif. Makanya saya sudah sampaikan ke Pak Ivan, monggo Pak Ivan diprogramkan Kemendesa ya, per rayon, karena kami ada di 34 provinsi. Ya silakan Pak. Kami juga
punya tim teknis Siskedes di perwakilan. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada kendala silahkan melalui kepala perwakilan ya. Monggo. Kemudian bagaimana kemungkinan Siskedes Integrasi. bukan diintegrasi ya, Diberikan akses. ada bridging ke Monef ya istilahnya. Monef DD, iya. Sebagaimana dengan SIKD Pak, ini terus terang memang kita satu-satu nih Pak, karena perlu ada penyamaan elemen data. Ini bahasa aplikasi nih Pak, database-nya harus sama, elemen datanya harus sama, baru bisa dikoneksikan. Jadi yang sedang kami lakukan memang Bapak mungkin kemarin mengikuti di Palembang ya Pak ya. Ada di Palembang, nanti di Bali Pak. Di Bali itu tanggal 10. Saya mengirim 2 orang tim ke sana untuk melakukan sosialisasi Siskedes yang baru. Bagaimana mengkoneksikan dengan SIKD teman desa. Silahkan, monggo Pak. Kita satu-satu. Nah nanti ini senyampang masih ada Pak Ivan, monggo Pak Ivan, seandainya kita bisa duduk bareng nih, tim teknisnya Monef DD dengan Siskedes, elemen datanya kita samakan. Sekali lagi, saya selalu menganjurkan jangan nambah aplikasi yang harus di input lagi, di otak-atik lagi oleh kepala desa. Ya. Satu aja tapi untuk semua. Yang penting terakomodir semua nih kebutuhan dari seluruh KL maupun kebutuhan kepala daerah dalam monitoring pembangunan di desa. Nanti kalau nambah-nambah lagi, saya mencatat ada sekitar 30 Pak. Nggak tahu kalau yang mengoperasionalkan semua itu ada sekitar 30-an aplikasi yang harus dipegang oleh dilaksanakan oleh kepala desa ya. Kemudian sinergi ya sudah ya tadi ya. TAPM bisa mengakses Siskedes. Monggo Pak. Jadi kita ini draft MOU-nya Pak sedang mau ditandatangani Pak. Bagaimanapun itu butuh proses ya. Yang sebetulnya kita jaga adalah bagaimana tidak setiap orang bisa mengakses aplikasi Siskedes dengan seenaknya. Ini yang harus kita jaga Pak. Karena nanti bisa lari, Bapak tahu sendiri ya sekarang ya. Banyak LSM, banyak Alfonturis yang kebetulan sebetulnya oportunis, hanya nyari-nyari keuntungan pribadi aja. Kalau sampai bocor kemana-mana ini juga repot. Karenanya draftnya sudah terbagi ya. Saya yakin Pak Ivanovic juga sudah terima itu draft MOU BPKP, Keuangan, Kemendagri dan Kemendesa BDTT. Insya Allah kalau ini sudah tertandatangani Pak, tinggal implementasi di lapangan, saya pikir tidak akan susah. Saya kira itu Mbak Novi. Baik, terima kasih sudah dijawab dengan lugas dan tegas.